Hai teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Langsung saja pada rumusan masalah yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian pengembangan sumber daya manusia. Nah, pada pembahasan ini kita akan mempelajari mengenai apa sih yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia itu. Yang kedua, tujuan SDM dalam manajemen dakwah. Melalui tujuan ini kita bisa mengetahui seberapa pentingkah SDM dalam manajemen dakwah itu. Nah, nanti kita akan membahasnya lebih detail lagi ya. Yang ketiga, ciri-ciri pengembangan SDM yang efektif. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih pengembangan SDM yang baik itu sehingga dapat menghasilkan dai yang unggul. Yang keempat, pengembangan individu dai yang profesional. Langsung saja pada rumusan masalah yang pertama, pengembangan SDM. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan SDM itu? Nah, pada aspek kuantitasnya, SDM itu menyangkut jumlah sumber daya manusia, populasi penduduk yang sangat penting kontribusinya. Nah, pada aspek kuantitas ini adalah mengenai jumlah atau populasi penduduk. Lalu yang kedua, aspek kualitas. Itu menyangkut mutu sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuan fisik maupun non-fisik, yang menyangkut kemampuan berpikir, bekerja, dan lain-lain. Nah, pada aspek kualitas ini adalah menyangkut tentang kemampuan dari sumber daya manusia tersebut. Akan tetapi antara kualitas dan kuantitasnya itu harus berjalan dengan seimbang atau harmoni agar tetap tercapai tujuan yang diinginkan. Jika hanya mementingkan pada aspek kuantitasnya saja, sedangkan aspek kualitasnya ditinggalkan, tentu di sini tidak ada keseimbangan, sehingga tujuan yang dicapai pun tidak akan tercapai dengan baik. Sehingga harus ada keseimbangan atau harmoni. Nah, dari beberapa uraian tadi dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan. Proses peningkatan ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan mikro adalah suatu proses perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil yang maksimal. Rumusan masalah yang kedua yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia dalam dakwah. Nah, menurut Islam, tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya untuk membangun dan memakmurkan dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut Sukijo Natutmojo, tujuan sumber daya manusia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tujuan masyarakat atau society objective. Tujuan masyarakat diorientasikan untuk bertanggung jawab secara sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan serta tantangan yang timbul dalam suatu masyarakat. Suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, suatu organisasi memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia agar tidak memiliki dampak negatif dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan organisasi, organization objective. Tujuan organisasi diorientasikan untuk mengenal bahwa sumber daya manusia itu ada, maka perlu memberikan kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan. Karena manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu tujuan dan akhir suatu proses, melainkan suatu perangkat atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, unit atau bagian manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi diadakan untuk melayani bagian-bagian lain di organisasi tersebut. Yang ketiga, tujuan personal objektif. Tujuan ini diorientasikan untuk membantu karyawan atau seluruh elemen dalam mencapai tujuan pribadi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Tujuan pribadi atau personal haruslah terpenuhi. Hal itu sudah merupakan motivasi dan pemeliharaan terhadap karyawan itu. Yang keempat, tujuan fungsi, fungsional objektif. Tujuan fungsi diorientasikan untuk memelihara kontribusi unit bagian lain agar sumber daya manusia dalam setiap bagian tersebut melakukan tugasnya secara optimal. Dengan kata lain, bahwa setiap elemen sumber daya manusia dalam organisasi tersebut menjalankan fungsinya dengan baik. Rumusan masalah yang ketiga itu ada ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Fred Wood, seorang ahli dalam pengembangan sumber daya manusia, menyarankan bahwa program pengembangan itu meliputi 5 fase. Yang pertama, kesiapan, yang kedua, planning, yang ketiga, training, yang keempat, pelaksanaan, dan yang kelima itu pemeliharaan. Suasana kerja dalam organisasi dakwah yang baik diperlukan untuk pengembangan kualitas anggotanya. Oleh karena itu, para pemimpin dakwah harus dapat meningkatkan suasana kerja dengan membina hal-hal berikut. Yang pertama, kepercayaan. Jadi kepercayaan diperoleh melalui kejujuran yang adil, serta menjadi figur yang patut dijadikan teladan oleh organisasinya, oleh para anggota organisasinya. Nah, kepercayaan itu dibangun atas sikap ramah dan memperlakukan orang lain dengan bijaksana. Yang kedua, dukungan. Dukungan yang ditunjukkan dengan cara mempercayai para anggotanya dan memberikan penghargaan yang diinginkan, serta membantu meningkatkan kemampuan para anggotanya. Yang ketiga, komunikasi. Hal ini berkembang melalui saling memberi informasi dan mendengarkan secara saksama. Jadi, pemimpin ataupun panutan dalam suatu organisasi itu menjalin komunikasi yang baik kepada para anggotanya, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Yang keempat, partisipasi. Hal ini diperkuatkan dengan cara melibatkan para anggota dalam perencanaan dan dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi dalam suatu organisasi. Jadi, partisipasi ini penting ya. Jadi, pemimpin itu dalam merumuskan perencanaan ataupun mengambil suatu keputusan butuh saran-saran dari anggota-anggotanya. Mungkin bisa dilakukan dengan sebuah musyawarah. Semua anggota juga ikut berpartisipasi dalam keorganisasian tersebut. Jadi bukanlah hanya pemimpin yang memutuskan dalam sebuah organisasi, tetapi melibatkan seluruh anggota yang ada. Rumusan masalah yang keempat itu mengembangkan individu dai yang proporsional. Pengembangan sumber daya dai dengan pendekatan individual memungkinkan para dai untuk belajar melalui berbagai cara. Misalnya, seorang dai dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti seminar, lokakarya, diklat, atau pelatihan sejenisnya pada instansi lain. Ciri-ciri dai yang proporsional: yang pertama, memiliki suatu keahlian khusus. Seperti yang diketahui bahwasannya, dai-dai yang ada itu bukan sembarangan orang, tetapi mereka memiliki keahlian khusus untuk menyampaikan beberapa ilmu yang ia miliki. Yang kedua, merupakan suatu panggilan khusus, di mana tentunya para dai ini memiliki tujuan utama dalam menyebarkan ajaran Islam, yakni untuk mencapai ridho Allah, bukan karena harta, tahta, dan sebagainya. Yang ketiga, memiliki teori-teori yang baku secara universal. Seorang dai harus memiliki materi, memiliki teori-teori yang dikuasainya untuk bisa disampaikan kepada para audiens. Tentunya yang bersifat universal agar bisa diterima oleh banyak orang. Yang keempat, mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Yang kelima, memiliki otonomi dalam melaksanakan kegiatan. Maksudnya, di sini para dai harus memiliki ruang lingkup dalam kajiannya. Jadi, ia harus menentukan mana sih tempat yang sangat tepat untuk menyampaikan ilmunya. Yang keenam, memiliki kode etik. Yang ketujuh, harus memiliki organisasi profesi yang kuat. Di sini, para dai memerlukan suatu tempat untuk berbagi ilmu dengan para pendai lainnya, misalnya organisasi atau lembaga dan sebagainya.